Baik, pada pertemuan pekan ke-9 mata kuliah basis data kita akan mempelajari tentang normalisasi ya. Normalisasi basis data. Yang akan kita pelajari nanti adalah yang pertama definisi normalisasi, tujuan, proses, tahapan, kemudian fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional, kemudian bentuk-bentuk normalisasi serta contoh normalisasinya. Baik, normalisasi definisinya sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Redundansi ini adalah data yang berulang sehingga nanti tidak konsisten akibatnya salah satunya. Baik, nanti akan kita bahas. Kemudian ada definisi selanjutnya, normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity atau ambiguitas dapat dihilangkan. Nah, ada pun tujuan dari normalisasi. Yang pertama untuk menghilangkan kerangkapan data atau redundansi tadi, kemudian mengurangi kompleksitas, kemudian mempermudah pemodifikasian suatu data. Gitu. Ini proses normalisasi bisa diuraikan dulu datanya dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel itu tadi perlu dipecah lagi menjadi tabel-tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Bentuk yang optimal itu mana? Yang bagaimana? Nanti pada slide selanjutnya akan kita jelaskan, kita bahas. Nah, tahapannya dimulai dari 1NF atau first normal form, bentuk normal yang pertama, hingga yang paling ketat ya, bisa dikatakan paling ketat, bisa dikatakan paling pol ya, sudah pol 5NF. Jadi ini ada bentuk-bentuknya: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF. Nah, biasanya untuk normalisasi tabel, normalisasi database itu biasanya sampai pada bentuk ketiga ini saja atau BCNF. Biasanya sampai sini aja sih biasanya. Ini sudah bagus gitu ya. Sudah memenuhi atau sudah memadai atau sudah dikatakan memiliki kualitas yang baik gitu. Ya, ini alurnya. Yang pertama ini tentunya dari bentuk yang tidak normal. Untuk menuju normal pertama, kita perlu menghilangkan perulangan grup yang tadi. Kemudian yang bentuk pertama ini harus memenuhi kondisi yang ini tadi ya, menghilangkan perulangan grup. Kemudian untuk menuju ke bentuk normal kedua perlu menghilangkan ketergantungan parsial. Kemudian dari bentuk kedua ke bentuk ketiga menghilangkan ketergantungan transitif. Kemudian dari bentuk ketiga menuju ke BCNF atau voice code normal form, ini menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional ya, sampai ke bentuk kelimanya. Nanti akan kita bahas. Nah, ini sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman.
lossless join decomposition. Artinya, setelah tabel tersebut tadi diuraikan atau dikomposisi menjadi tabel-tabel baru yang lebih sederhana, maka tabel-tabel baru tadi bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Jadi tabel 1 bisa dipecah atau dikomposisi menjadi tabel-tabel yang lain, dan ketika tabel-tabel baru tadi yang hasil dari dekomposisi digabungkan lagi, dijoin lagi, harus bisa membentuk tabel yang pertama tadi. Oke, itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, terpeliharanya atau terjaga dari ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Nah, yang ketiga, tidak melanggar BCNF yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, jika kriteria ketiga atau yang BCNF tadi ini jika tidak memenuhi BCNF, maka paling tidak tabel tadi tidak melanggar bentuk normal ketiga atau third normal form 3NF. Paling tidak ini. Nah, ini ada contoh yang tidak normal ya. Di sini ada kolom ID personil, tanggal lahir, dan karakteristik. ID personilnya ini 02, tanggal lahirnya ini 17 Januari 1970, karakteristiknya tingginya 162, beratnya 50, rambutnya hitam. Sedangkan ID personil yang 212, tanggal lahirnya 12 Desember 1966, karakteristiknya tingginya 170, berat 64, rambutnya hitam. Sehingga bisa diubah dulu ke dalam bentuk normal 1, jadi seperti ini. Jadi karakteristik ini dipecah, diuraikan menjadi kolom-kolom ini: tinggi, berat, dan warna rambut. Karena di sini ada 3 ya, tinggi, berat, rambut. Di situ juga sama, tinggi, berat, rambut. Maka bisa disimpulkan tinggi, berat, dan warna rambut ini bisa dijadikan sebagai kolom baru. Nah, kita bahas functional dependency. Tadi sempat dibahas functional dependency atau ketergantungan fungsional gitu ya. Apa sih itu tadi ketergantungan fungsional? Nah, ketergantungan fungsional itu adalah jika B tergantung atau ditentukan nilainya oleh A. Notasinya seperti ini: A menentukan B ya. A menentukan B, arah panah ke kanan ya. Jadi A ini menentukan B, atau B ini ditentukan oleh A gitu. Jadi functional dependency intinya itu, jika ada A dan B, maka B ini atribut yang ditentukan oleh A. Ini ada contoh tabel nilai. Ini ada mata kuliah kolomnya, kemudian NRP atau NIM ya, kemudian nama mahasiswa, kemudian ada nilai huruf. Nama mata kuliahnya struktur data NRP atau NIM-nya ini, nama mahasiswanya Ali Akbar. Kemudian ada struktur data lagi, NIM-nya 04 untuk Indah Susanti, nilainya B, yang tadi nilai A. Seperti ini tampilan contoh tabelnya. Nah, functional dependency dari tabel nilai tadi adalah nama mahasiswa ditentukan oleh NRP atau NIM. Nah, di sini ditunjukkan dengan nama mahasiswa
pasti sama jika NRP-nya juga sama. Kita cek. Nama mahasiswanya Ali Akbar, NRP-nya 98001. Cek lagi di bawah apakah ada Ali Akbar. Ada Ali Akbar, ada, NRP-nya sama. Ali Akbar, NRP-nya sama. Nah, berarti nama mahasiswa ini ditentukan atau tergantung pada NRP, fungsional dependensinya, gitu ya. Kemudian nilai huruf ini dia dependensi atau ketergantungan fungsionalnya terhadap nama mata kuliah dan juga NRP. Nah, karena atribut nilai huruf tergantung pada nama mata kuliah dan NRP secara bersamaan. Nah, dalam kata lain, untuk nama mata kuliah dan NRP yang sama, maka nilai huruf juga sama. Karena nama mata kuliah ini dan NRP adalah unik. Nah, kita cek. Nama mata kuliah dan NRP pasti ada nilainya. Nah, ya kan? Pasti ada nilainya. Ini dan ini pasti ada nilainya. Gitu ya. Oke, selanjutnya contoh lagi. Misal ada tabel nilai dengan atribut NIM, nama mata kuliah, semester, nilai. Atribut kuncinya NIM, nama mata kuliah, dan semester. Maka fungsional dependensinya adalah seperti ini. NIM, nama mata kuliah, semester, menentukan nilai. Atau dengan kata lain, nilai ditentukan oleh NIM, nama mata kuliah, dan semester. Itu ya. Nah, ini tadi sudah sempat disinggung sedikit. Untuk bentuk normal dari basis data ada 6 ya, secara umum. Yang pertama bentuk tahap pertama, normal pertama. Yang kedua bentuk normal kedua. 3 bentuk normal ketiga. 4 Boyce Code Normal Form atau BCNF. Yang kelima bentuk normal 4. Yang keenam bentuk normal kelima. Nah, untuk membentuk bentuk normal pertama ada aturannya. Yang pertama, tidak adanya atribut multi value, atribut komposit, atau kombinasinya. Jadi ini harus dihilangkan dulu. Kemudian mendefinisikan atribut kunci. Jadi harus ada atribut kunci dari tabel-tabel yang dihasilkan. Setiap atribut dalam tabel harus bernilai atomik, tidak dapat dibagi-bagi lagi. Sudah paling sederhana, tidak bisa dipecah lagi. Nah, seperti ini. Soal ada data seperti ini ya, NRP, kemudian nama dan hobinya seperti ini, atau seperti ini. Nah, tabel-tabel seperti ini tidak memenuhi syarat satuan F, gitu ya. Karena ini masih bisa dipecah lagi, ya kan? Ini harus bisa dipecah. Kemudian ada atribut kunci intinya. Kemudian harus bersifat atomik setiap atributnya. Oke. Nah, dari tabel ini tadi akan dipecah menjadi tabel mahasiswa dan hobi ini. Nah, ini NRP-nya atau NIM ya, ini, dan nama mahasiswanya adalah ini. Kemudian tabel hobi ini menjadi seperti ini. Ini NRP dari mahasiswa tadi, dan ini adalah hobinya. Ini hobinya sudah atomik, sudah tidak ada yang sama, tidak ada yang berulang, gitu ya. Dan ini sudah ada atribut kuncinya juga di sini. Ini juga, oke.
Kemudian ada contoh lagi ini, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen, kelas, dan jadwal, dimana nilai pada atribut jadwal ini berisi gabungan antara hari dan jam. Nah, jika asumsi hari dan jam memegang peran penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal ini perlu dipecah gitu ya, menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Ini hari, ini jam. Seperti ini jadinya, dipecah. Ada mata kuliah tetap, nama mata kuliah tetap, dosen tetap, kelas tetap. Nah, yang dipecah adalah jadwalnya tadi, jadi hari dan jam. Nah, yang kedua, normalisasi bentuk kedua atau 2NF. Nah, setelah memenuhi 1NF, selanjutnya atribut bukan kunci hanya boleh tergantung pada atribut kunci. Syaratnya. Yang selanjutnya, jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tadi harus dipisah jadi tabel yang lain. Kemudian perlu ada tabel penghubung. Nah, ini bisa diwujudkan sebagai foreign key untuk atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Itu. Jadi semua atribut yang bukan kunci hanya boleh tergantung pada atribut kunci. Jika ada ketergantungan parsial atau ketergantungan sebagian, maka atribut tadi harus dipecah ke tabel yang lain. Nah, untuk menghubungkan tadi diperlukan foreign key untuk menyambungkan kembali jika dilakukan join nanti. Contohnya seperti ini. Nah, tabel ini sudah memenuhi bentuk 1 untuk pertama atau 1NF, tapi belum memenuhi bentuk normal yang kedua. Ya. Karena apa? Karena mahasiswa NRP atau NIM, kemudian mata kuliah kode ini yang dianggap sebagai primary key, sedangkan mahasiswa NRP dan mata kuliah kode atau kode mata kuliah itu tidak menggantung atau tidak menentukan mahasiswanya, tidak menentukan alamat mahasiswanya, tidak menentukan nama mata kuliahnya, tidak menentukan SKS mata kuliahnya, dan tidak menentukan nilai hurufnya, sehingga perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang memenuhi bentuk kedua. Nah, seperti ini. Ini dependensi fungsionalnya seperti ini. Ketergantungan fungsionalnya adalah mahasiswa dengan kode mata kuliah ini akan menentukan nilai. Kemudian NRP atau NIM mahasiswa ini menentukan nama dan alamat mahasiswa. Sedangkan kode mata kuliah akan menentukan nama mata kuliah dan jumlah SKS dari mata kuliah. Jadi akan menjadi 3 buah tabel baru seperti ini nanti. Oke. Tabel nilai, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Dan ini atribut mahasiswa NRP, dan MK kode dari tabel nilai ini adalah foreign key dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. MHS NRP ini adalah foreign key dari primary key tabel mahasiswa, sedangkan MK kode ini adalah foreign key dari primary key dari tabel mata kuliah ini. Nah, setelah itu, setelah bentuk kedua terpenuhi, maka jika ingin menentukan atau membentuk
normalisasi ketiga perlu dilakukan pengecekan untuk menentukan tidak adanya ketergantungan transitif. Apa itu ketergantungan transitif? Ketergantungan transitif adalah kondisi di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Contohnya apa? Contohnya bisa alamat ya. Kita lihat contoh di slide selanjutnya. Nah ini tabel yang sudah memenuhi bentuk kedua tapi belum memenuhi bentuk ketiga. Di sini ada alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, alamat kode pos. Karena masih terdapat atribut non primary key, yaitu ini alamat kota dan alamat provinsi yang punya ketergantungan terhadap atribut non primary key lain, yaitu alamat kode pos. Ini masih tergantung ya. Nah, seperti ini alamat kode pos menentukan alamat provinsi dan alamat kota, sehingga bisa dipecah lagi nih menjadi dua tabel. Pertama mahasiswa, yang kedua kode pos. Jadi kode pos ini akan menentukan alamat provinsi dan alamat kota dengan kode pos sebagai primary key-nya gitu ya. Jadi tabel ini dipecah menjadi dua, mahasiswa dan kode pos. Nah isinya nanti nama untuk tabel mahasiswa adalah NRP, nah ini sebagai primary key, kemudian nama, alamat jalan, dan alamat kode pos untuk menampung alamat kota dan alamat provinsi ini gitu. Sedangkan tabel kode pos akan menampung alamat provinsi dan alamat kota dengan alamat kode pos sebagai primary key gitu. Nah setelah bentuk ketiga sebenarnya sudah bisa dikatakan kualitasnya bagus untuk normalisasi, tapi sebenarnya masih ada bentuk-bentuk yang lain gitu ya, itu BCNF, Boyce Code Normal Form, kemudian Fourth NF atau bentuk keempat untuk normal keempat, dan fifth normal form, bentuk normal kelima. Nah tapi jarang dipakai ya, jadi kita fokus ke bentuk normal ketiga saja, sampai ke situ dulu. Oke, sampai ke situ dulu. Untuk yang BCNF, 4NF bisa dipelajari sendiri di materi saya ini. Nah ini ada studi kasus, nanti silakan dicoba dipraktekkan gitu ya, praktekkan sampai terbentuk bentuk normal ketiga gitu. Silakan bisa dicoba di server saya seperti biasa. Nanti juga akan saya berikan contoh bentuk-bentuk normalnya. Jadi dari bentuk tidak normal, kemudian normal 1, normal 2, normal 3 gitu. Nanti akan saya share di server saya juga. Oke, baik. Materi ini pertemuan atau pekan ke-9 terkait normalisasi database kita cukupkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.